Kita sudah sering melihat gambar atau monogram ini. Tapi mungkin belum semua dari kita memahami arti dan cerita di balik itu. Secara kasat mata, monogram itu menyerupai bentuk huruf kapital X dan P dalam aksara Latin. Akan tetapi, karena monogram itu dalam bahasa Yunani, maka fonemnya berbunyi H dan Ro. Padanan fonem H dalam bahasa Indonesia adalah konsonan gabungan huruf K dan H, misalnya pada kata khasiat atau khusus. Padanan fonem Ro adalah konsonan R. Monogram H dan Ro merupakan dua huruf kapital pertama dari kata Yunani Christos, yang jika ditulis dalam huruf Latin menjadi CHRISTOS, dan dalam bahasa Indonesia menjadi Kristus. Monogram ini terlihat pertama kali pada tanggal 28 Oktober tahun 312, pada pertempuran antara pasukan Kaisar Konstantinus Agung melawan pasukan Kaisar Maxentius. Keduanya dari Kekaisaran Romawi. Pertempuran itu memperebutkan jembatan Milvian di atas Sungai Tiber, sebagai akses menuju kota Roma, sekarang Italia. Dalam pertempuran itu, Konstantinus dan pasukannya menggunakan tameng dengan lambang yang tidak lazim menurut zaman itu, yaitu monogram Chi-Rho. Adalah Eusebius, seorang sejarawan, teolog dan sekaligus uskup Kaisarea pada awal abad 4, yang menjelaskan arti dan cerita tentang monogram itu. Dalam bukunya berjudul Kehidupan Konstantinus, Eusebius menceritakan bahwa monogram Chi-Rho didasarkan pada penglihatan dan mimpi Konstantinus sehari sebelumnya. Dikisahkan saat Konstantinus memandang matahari, tampaklah olehnya cahaya berbentuk salib dan tulisan Mitut Nika, yang artinya, dengan tanda ini kamu akan menang. Pada awalnya Konstantinus tidak memahami maksud kata-kata dan tanda itu. Akan tetapi malam harinya Kristus hadir dalam mimpinya dan menjelaskan bahwa dia harus menggunakan tanda itu saat berperang melawan musuhnya. Pertempuran jembatan Milvian itu akhirnya dimenangi Konstantinus bersama pasukannya, sehingga keesokan harinya ia bisa memasuki kota Roma. 12 tahun kemudian Konstantinus kembali menggunakan monogram Chi-Rho saat bertempur melawan pasukan Kaisar Licinius yang menguasai Romawi Timur. Kali ini monogram itu tidak hanya digunakan di tameng, tapi juga pada pataka atau bendera pasukannya. Konstantinus kembali memenangi pertempuran sehingga menjadi kaisar tunggal, dan sekaligus mengakhiri sistem tetrarki atau sistem 4 kaisar kekaisaran Romawi. Menurut Eusebius, apa yang dia ceritakan dalam bukunya itu, khususnya tentang Chi-Rho, adalah berdasarkan pengakuan langsung Konstantinus kepada dirinya. Namun demikian tidak sedikit ahli dan sejarawan lain yang menyatakan bahwa tulisan Eusebius itu banyak mengandung bias. Terlepas dari bias atau tidaknya tulisan Eusebius, setahun setelah pertempuran jembatan Milvian, Konstantinus mengeluarkan dekrit atau maklumat Milan. Melalui dekrit itu agama Kristen diakui keberadaannya di Kekaisaran Romawi, dan gereja serta para pengikut Kristus tidak lagi mengalami persekusi.